Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelas 88 SMPP Garis 1 Cibinong Bogor. Di belakang saya ini ada anak-anak, ya guys ya. Anak-anak mau ceritain sejarah. Anak-anak mau ceritain sejarah yang mereka tahu, mungkin juga mereka baca entah di buku, entah di LKS, mungkin juga dari Google. Yang penting mereka ingin berbicara tentang sejarah. Kita ikuti saja ya, mudah-mudahan mereka lancar guys. Ini kelas 8 ya. Oke, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu pada tahu nggak sih sejarahnya tentang Dong Java? Dong Java itu seperti sejarah yang hidupnya pada pemuda tahun 1998. Cari di Google dah. Pasti lu pada lihat tentang sejarah-sejarah Dong Java. Dong Java itu awalnya bernama Trikoro Darmo. Gerakan itu didirikan pada 7 Maret 1905 di gedung Budi Utomo, Yogyakarta. Awal pencetus dari gerakan itu adalah Dr. Satiman. Maksud dari didirikannya gerakan itu adalah menjadi tempat latihan bagi calon-calon pemuda nasional yang banyak menjadi anggota dari Dong Java ini mempunyai sekolah yang menengah yang kebanyakan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada kongres pertama di Solo pada 12 Juli 1918 pada gerakan itu diubah menjadi Dong Java. Pengikutnya pun lebih banyak dan lebih luas di bagian timur dan Jawa, bahkan Bali, Madura, dan Barat. Tujuan didirikannya Dong Java adalah untuk membangun persatuan Jawa Raya yang akan dicapai antara lain dengan mengadakan ikatan yang baik di antara murid-murid sekolah menengah bangsa Indonesia. Maka dalam kongres kedua yang Jakarta pada tahun 1919, acara itu mendapatkan kunjungan besar dan membahas banyak hal seperti mengubah Jawa agar lebih demokratis, kedudukan wanita Sunda, sejarah tanah Sunda, dan sebagainya. Pada pertengahan tahun 1920 diadakan kongres ketiga di Solo, dan tahun 1921 diadakan kongres keempat di Bandung. Dalam kedua kongres itu tujuannya masih sama, yaitu membangun cita-cita Jawa Raya dan mengembangkan rasa kesatuan agar suku-suku di bangsa Indonesia. Dalam semua kongres itu tidak disebut bahwa Dong Java tidak akan ikut dalam fiksi politik. Namun pada kongres kelima di Solo pada 1922 disebutkan bahwa Dong Java tidak akan mencampuri politik. Dalam kongres selanjutnya Dong Java tidak mau mendapatkan politik. Pengaruh politik pertama yang masuk ke Dong Java adalah Serikat Islam yang disingkat dengan SI di bawah kepemimpinan Haji Agus Salim. Dalam kongres 1924 pengaruh SI itu beliau begitu kuat sehingga Dong Java nyaris terbelah, sehingga mereka yang tetap bertahan mendirikannya meninggalkan perkumpulan dan mendirikan Dong Java Islamic Board. Dalam kongres Dong Java 1926 di Solo dibuat surat bulan tujuan perkumpulan adalah menentukan masa persatuan anggota semua golongan bangsa Indonesia. Mereka akan bekerja dalam kumpulan pemuda Indonesia lainnya untuk serta dalam menyebarkan dan memperkuat paham Indonesia bersatu. Salah satu adilnya adalah untuk ikut bagian dalam pembuatan Sumpah Pemuda. Itu adalah sejarah Dong Java yang kita ketahui dari Google. Apa ada yang ingin bertanya? Kenapa namanya Dong Java awalnya pertama? Dong Java itu pada tahun 1918 yang berawal dengan nama Trikoro Darmo. Maksud dari gerakan itu adalah Untuk mencetuskan didirikan gerakan adalah untuk menjadi tempat latihan bagi calon-calon nasional yang berada anggota dari Dong Java. pencetus dari gerakan Dong Java adalah Pencetus dari gerakan Dong Java adalah Dr. Satiman Widjojo Dojojo. pada kongres pertama di Solo pada 12 Juli 1918 nama gerakan itu diubah menjadi Dong Java yang awalnya dari Trikoro Darmo 1918. maksud dan tujuan dibentuk Dong Java adalah untuk membahagiakan dan memperluas bagian Jawa Barat dan memperindah bagian barat, utara, dan meningkatkan martabat wanita Sunda. pada pertengahan tahun 1920 diadakan kongres ketiga di Solo pada tahun Pada tahun 1921, kongres itu keempat di Bandung dan kedua kongres itu tujuannya masih sama.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, posisinya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penonton channel Bashir, selamat pagi semuanya. Ini anak-anak kelas 88, biasa mau bukan pamer kan? Bukan ya, tapi mereka mau baca tentang sejarah yang kira-kira ada manfaatnya buat kita, betul nggak? Betul ya. Baik, namanya sebutin satu persatu dong. Setelah itu go bacain sejarah. Perkenalkan, nama aku Grace dari kelas 88. Grace. Grace. Perkenalkan, nama aku Mutiara dari kelas 88. Perkenalkan, aku Nisha Nabila Sakti dari kelas 88. 3 orang guys. Baca. Kamu tahu gak sejarah Pangeran Diponegoro? Oh iya, aku tahu. Kenapa ya? Kira-kira kapan ya tidak dilahirkan dan siapakah asal usulnya? Pangeran Diponegoro bernama manusia Raden Mas Antowiyoyo Putra Sulung Sultan Hamengkubuwono III lahir pada tahun 785. Kapan Belanda menyerang ke Tegalwaru? Perlawanan Diponegoro pemicu utamanya adalah pemasangan tiang panjang membuat jalan menuju Magelang. Pemasangannya melewati Mataram lalu ke Diponegoro yang dilaksanakan tanpa izin. Oleh karena itu, mendapat tentangan pada tanggal 20 Juni 1822 dan melakukan serangan ke Gagarajo. Tunggu dulu. Ini kan biar ada manfaatnya buat penonton channel spesial ya. Mau belajar ini karena pakai masker jadi suaranya kurang cetar membahana gitu. Tapi suaranya volumenya tambah Iya, dong iya. ya, biar pemirsa juga bisa dengar. Oh, ini sejarah gitu. Terus kurang dekat sana. Kurang dekat. Oke. Lanjut. Ya, kurang dekat deh, Kesha. Lanjutkan yang tadi ya, silakan. Pemicu utama perlawanan Diponegoro. Bentar, Pak. Ini Ya, gimana apa? sih? Sebentar, Pak, maaf. Oh, ini harusnya salah. Enggak, yang harusnya yang 2 itu jadi 3, yang 3 itu jadi 2 nomornya. Boleh ulang nggak, Pak? Jangan diulang, lanjutkan nanti saya potong video. Diulang aja dari pertama ya. Lanjutkan. Enggak, maksudnya gini, soalnya dia bacanya kebalik. Balik pada yang kedua. Ya udah. Udah, itu nomor 3 tuh udah. Kapan Belanda menyerang di Tegalwaru? Pada tanggal 20 Juni 1825, Belanda melakukan serangan ke Tegalwaru. Namun dalam serangan tersebut tidak berhasil menentukan Diponegoro. Kenapa serangan tersebut tidak berhasil menemukan Diponegoro? Karena sebelumnya Diponegoro telah memindahkan markasnya di Selarong. Ketika perlawanan Belanda, Pangeran Diponegoro dibantu Pangeran Mangkubumi, Suntokawiradirja, Pangeran Suryamojo, dan Diptokusumo. Bantuan dari ulama pun ada, yaitu dari Kiai Mojo dan Kiai Hasan Basri. Mengapa Pangeran Diponegoro merasa terpukul dalam perlawanannya? Karena ketika perundingan beliau ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai akhirnya meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1850. Udah, Pak. Iya. Sekian terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa mohon maaf, mereka bertiga suaranya pelan banget, nggak tahu bisa didengar apa enggak sama pemirsa di rumah, sama penonton Cepi Channel Official. Tapi pesan dari Pak Cepi ya, karena kamu sekarang di ujung kelas 8, nanti di kelas 9 apabila menceritakan sejarah suaranya yang jelas, biar kedengaran, biar ada ajas manfaatnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sesuai namanya ini ada Zafran, ada Rasha Zaidan, ada Rafa, kemudian ada Aksha. Semua dari kelas 88. Ini pemirsa penonton Cep Channel Official, mereka dari kelas 88 katanya ingin membacakan sejarah seperti yang lain. Nah, mudah-mudahan ini suaranya lebih kedengaran sama kita lebih bagus. Saya mau tanya dulu, sejarah apa yang akan kalian bacakan? Organisasi Budi Utomo, Pak. Organisasi Budi Utomo. Kenapa memilih itu? Karena menurut saya sejarah Budi Utomo ini menarik untuk dibahas. Oh gitu. Iya. Mantap. Silakan ya. Oke, baik. Semoga berhasil. Good luck. Oke, baik. Apa sih tujuan dari Budi Utomo itu? Tujuan Budi Utomo itu untuk memperoleh kemajuan yang harmonis bagi masyarakat Jawa dan Madura, Bu. Memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan Dr. Wahidin untuk mencapai kemajuan bangsa. Memajukan pertanian peternakan, perdagangan, dan kemajuan dalam bidang perekonomian. Memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali kebudayaan. Oh, yaudah. Oke, itu aja yang saya tanyakan. Oke, terima kasih. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Apa organisasi Budi Utomo? Organisasi Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Soraji pada tanggal 20 Mei 1908. Penggagas pertama dari berdirinya Budi Utomo berasal dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bro. Nama Budi Utomo sendiri diusulkan dari Soraji. Sedangkan semboyannya adalah Indifowid yang bisa diartikan dengan Hindia Maju. Pergerakan Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan sehingga kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sekarang, Bro. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Apa? Nah, sekarang tadi kan sudah tentang itu. Sekarang saya bertanya, apa saja sih perkembangan Budi Utomo? Perkembangan Budi Utomo pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta. Saat diadakannya Kongres pertama, Budi Utomo telah memiliki 7 cabang di beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Pada Kongres di Yogyakarta diangkatlah Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Pada masa kepemimpinannya terjadi perbedaan pandangan antara kaum tua dan kaum muda. Hal itu disebabkan banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung berasal dari bangsawan dan pejabat kolonial. Sedangkan pelajar dari golongan priai Kendahan tidak diterima. Hasil Kongres 1 Budi Utomo di Yogyakarta adalah sebagai berikut. 1. Budi Utomo tidak berpolitik. 2. Kegiatan Budi Utomo ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. 3. Ruang gerak Budi Utomo terbatas pada Jawa dan Madura. 4. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai ketua Budi Utomo Pusat. Saya sangat puas dengan jawabannya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Sudah itu aja yang saya tidak bertanya. Oke, baik. Terima kasih. Dengan itu kita sudahi pertanyaan dan tanya jawab ini. Terima kasih. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Niatkan kalau baca apa-apa, kemudian saya upload ke YouTube Cep Channel Official, ada manfaatnya. Baik. Kalian sebentar lagi ke kelas 9 kan? Iya, Pak. Mau naik kelas. Mau lah. Saya doakan semoga kamu naik kelas ya. Amin. Kamu anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat. Kamu jadi pejuang di keluarga kamu sendiri. Kamu adalah generasi muda untuk NKRI harga mati. Oke. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Kembali ke kelas. Terima kasih, silakan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini kan kelas 88 ya. Iya. Kalian diundang sama Pak Cepi ke kelas yang sudah kosong. Ini maksudnya saya minta kalian ngobrol, tapi ngobrolnya yang bermanfaat, bisa nggak? Bisa dong. Gitu, bisa banget kan? Bisa banget itu. Tapi Pak Cepi mau tanya dulu, yang mau dibicarain, yang mau dibacain tentang sejarah atau apa? Ini tentang pahlawan, Pak. Pahlawan apa? Pahlawan Kapitan Patimura. Oh, Kapitan Patimura. Iya. Oh, baik. Siapa yang bacain siapa?
Saya. Oh, nanti ada pertanyaan dari yang lain nggak? Ada dong. Oh, baik, mantap. Kita lanjutin ya. Ya. Sekarang apa mulai? Boleh? Baik, sebentar ya. Halo, dengerin ya. Gue mau cerita tentang pahlawan. Siapa sih nama pahlawannya? Nama pahlawannya Kapitan Patimura. Coba dong ceritain. Asik, boleh juga tuh. Oke, dengerin ya. Gue cerita dulu. Ya. Thomas Matulesi atau Thomas Matulesia dikenal sebagai Kapitan Patimura atau Patimura adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Haria, Saparua, Maluku. Menurut buku Kisah Perjuangan Patimura yang ditulis oleh M. Sapija, Patimura tergolong keturunan bangsawan dari Nusa Ina. Oh gitu, gue boleh nanya nggak? Boleh dong. Kapan sih Patimura dilahirkan? Gue kan belum baca. Sabar dulu ya, gue ceritanya belum sampai situ. Oh gitu, yaudah deh ceritain lagi aja. Nah, kelahiran Patimura pada tanggal 8 Juni tahun 1783 di Haria. Dan wafat pada tanggal 16 Desember 1817 di Benteng New Victoria, Teluk Ambon. Orang tua Kapitan Patimura bernama Frans Matulesia dan ibunya Fransina Ilahoy. Nama lengkap Thomas Matulesi, dan dia juga mempunyai saudara kandung yang bernama Yohanes Matulesi, berkebangsaan Indonesia dan berdinas atau cabang Angkatan Darat Kerajaan Perlawanan Patimura dari Maluku. Pada tanggal 16 Mei 1817, rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura mengadakan penyerbuan ke pos Belanda dan berhasil merebut Benteng Brustedt dari Saparua. Perlawanan meluas ke tempat lain seperti Seram, Maluku, Ranke, dan Wakasiku. Hampir seluruh Maluku melakukan perlawanan sehingga Belanda merasa kewalahan. Pada tanggal 15 November 1817, Belanda mulai mengadakan serangan besar-besaran. Pada bulan November 1817, Patimura berhasil ditangkap. Oke, dari sini ada yang mau bertanya nggak dari cerita gue yang tadi? Gue boleh bertanya nggak? Boleh dong. Kapan sih tadi Patimura dilahirkan dan wafatnya? Nah, kalau Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Haria dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817 di Benteng. Ada lagi gak yang mau bertanya nih? Siapa ada? Tanya nggak? Boleh dong. Apakah Patimura punya saudara? Iya, Kapitan Patimura mempunyai saudara yang bernama Yohanes Matulesi. Siapa mau bertanya nggak? Saya mau bertanya tentang nama lengkap dari Kapitan Patimura. Nah, kalau nama lengkap dari Kapitan Patimura adalah Thomas Matulesi atau Thomas Matulesia. Mau bertanya satu lagi boleh nggak? Boleh atuh, siapa yang melarang? Nama orang tua Thomas Matulesia siapa sih? Saya boleh bantu jawab nggak? Boleh dong. Nah, orang tua dari Kapitan Patimura yaitu Frans Matulesia dan Fransina Ilahoy. Nah, bener banget tuh jawabannya Sipa. 100 deh untuk Sipa untuk jawabannya. Masa Sipa doang sih yang dikasih 100? Ya kan kamu baru bertanya, belum menjawab pertanyaan. Oh gitu. Iya, kamu mau menjawab pertanyaan saya gak? Pertanyaan apaan tuh? Apa ya? Kapitan Patimura atau Patimura berkebangsaan apa sih? Berkebangsaan Indonesia. Wah, bener banget. Tepuk tangan dulu dong. Coba dong tanya Sipa. Oh iya, gue mau tanya ke Sipa. Sipa tahu gak sih kalau perlawanan Patimura itu gagal atau berhasil? Saya, namun karena keunggulan pasukan Belanda dan pengesan, maka pemberontakan ini berhasil dipadamkan Belanda. Pada tahun 1 Juni 1987, Patimura memimpin serangan yang gagal di Franzelandia di Haruku. 2 bulan kemudian, pada 3 Agustus 1811, Frans
dikira direbut kembali oleh Belanda? Itu jawabannya Marina. Oh gitu, wah keren banget sih Siva jawabannya. Gak nyangka aku Siva bisa jawab begitu. Oke, sekian dari cerita hari ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 anak nih guys ya, di kelas 88 yang akan cerita tentang sejarah. Kita ikuti aja pokoknya. Siapa tuh ada manfaatnya ya. Ini anak-anak yang baik ini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Namanya Pak Cepi ingin sebut dulu. Papa namanya apa? Namanya biar kelihatan dulu. Paulion ya? Iya. Oke, Paulion. Yang itu di pojok Muhammad Rizal ya? Yang satu lagi Dirgam. Oke, ini anak-anaknya ini. Oke. Gini. Kalian mau cerita apa? Tentang perlawanan Sultan Agung dari Mataram. Perlawanan Sultan Agung dari Mataram. Kamu dapat sumber dari buku atau dari Google gitu? Atau digabung? Digabung? Sedikit doang. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Semoga cerita kamu, obrolan kamu ini ada bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, sudah siap? Baik, kita mulai ya. Sekarang bawakan cerita tentang perlawanan Sultan Agung dari Mataram. Berikut adalah cerita singkatnya. Raden Mas Ramsang menggantikan Raden Mas Patimura dengan gelar Sultan Agung Senapati Ing Alogo Kakdurangnya. Beliau ini adalah Raja Mataram yang memakai gelar Sultan sehingga lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Sultan Agung memerintah Mataram dari tahun 1613 sampai 1645. Di bawah pemerintahnya, Kerajaan Mataram mencapai seluruh tanah Jawa dan mengusir Belanda dari Batavia. Pada masa pemerintahnya, Mataram menyerang ke Batavia 2 kali, tahun 1528 dan tahun 1629. Namun gagal. Dengan kegagalan tersebut membuat Sultan Agung makin memperketat penjagaan daerah perbatasan yang dekat Batavia, sehingga Belanda sulit menembus Mataram. Sultan Agung membuat tahun 1545 dan digantikan putranya bernama Amangkurat. Kamu tahu nggak kapan Sultan Agung lahir dan di mana tempatnya? Beliau lahir pada tahun 1553 dan di tempat kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Di mana? Aduh. Raden Mas Ramsang adalah Raja Mataram yang memakai gelar Sultan. Beliau dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Sultan Agung memerintah Mataram sejak tahun Sultan Agung memerintah Mataram sejak tahun 1613 sampai 1645. apa tujuan beliau dalam memerintah kerajaan? Beliau tujuan mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir Belanda dari Batavia. Mataram menyerang Batavia sebanyak dan pada tahun Mataram menyerang Batavia kali pada tahun 1628 dan 1629, namun gagal. Apa tindakan yang dilakukan Sultan Agung setelah gagal menyerang Batavia? Tindakan yang dilakukan Sultan Agung adalah memperketat penjagaan daerah perbatasan yang dekat Batavia sehingga Belanda sulit menembus Mataram. lalu pada tahun berapa Sultan Agung wafat? Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan digantikan putranya bergelar Amangkurat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan dari Pak Cepi ya buat kalian. Suaranya kurang keluar. Ini kan kita ngomongin sejarah. Jadi suaranya memang harus keluarin suaranya biar yang ngedenger Cepi Channel Official bisa memetik hasil dan manfaatnya dari cerita kalian. Itu masukan saja ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Baik. Wis, ini anak-anak kelas 88 lagi pada lesehan nih. Assalamualaikum. Kalian lagi pada ngapain ini? Ini lagi lesehan, Pak. Lagi lesehan. Iya. Bapak dah. Lagi lesehan ya. Kamu mau cerita tentang itu kan pasti kan? Iya. Oh, Kita mau cerita tentang Pangeran Diponegoro. berapa Pangeran Diponegoro? Iya. Berapa orang sih yang Ada
Kali ini Ada 4. ada 4. 1, 2, 3. Satu lagi mana? Itu Mana? Depan ya, belakang. Oh, ini dia. Dita ya. Oke. Siapa yang mulai bicara nih? Oh, gitu Risma. Oke. Semoga ada manfaatnya ya. Suaranya harus kedengaran jelas ya. Oke. Selamat berjuang. Semoga kamu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Oke. Baik. Kalian tahu nggak sih tentang Pangeran Diponegoro? kamu nanya, aku tanya-tanya. Aku sih tahu sedikit tentang Pangeran Diponegoro. Oh, putra sulung Sultan Hamengkubuwono III ya? Oh, kalian tahu? Boleh nggak sih ceritain sedikit? Kalian lagi pada ngapain sih? Kok kayaknya seru banget. Ini kita lagi bahas Pangeran Diponegoro. Kamu tahu nggak? Aku kurang tahu sih, aku boleh ikut gabung nggak? Oh, boleh banget. Aku juga mau cerita sedikit mengenai Pangeran Diponegoro. Jadi, Pangeran Diponegoro punya nama kecil yaitu Raden Mas Ontowiryo. Lahir pada tahun 1785. Melihat penderitaan rakyat, hatinya tergerak untuk memperjuangkan rakyatnya. Pemicu utama lawannya ini apa sih? Pemicunya tuh pemasangan tiang pancang membuat jalan menuju Magelang yang pemasangannya melewati makam leluhur. Dan pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda juga melakukan serangan ke Tegalrejo loh. Apakah serangan itu berhasil menemukan Diponegoro? Enggak, serangan itu enggak berhasil karena markas Diponegoro sudah dipindahkan ke Selarong. Terus bagaimana akhir dari perang itu? Akhirnya Belanda berhasil membujuk para pemimpin untuk menyerang. Pangeran Diponegoro merasa terpukul, akhirnya terbujuk untuk melakukan perundingan. Nah, ketika perundingan, beliau ditangkap dan diasingkan ke Makassar dan beliau wafat tanggal 8 Januari 1855. Oh, jadi begitu. Iya, begitu. Kalian mau kemana sih? Demokrasi. Saya belum sarapan ini. Ya udah tuh, ayo baru. Ayo. Makasih ya. Oke, dadah. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pojokan sana ada 3 orang anak, kita tanya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian kok milih tempat di sini? Kenapa? Biar. Oh gitu. Kalian mau ngobrol-ngobrol kan? Iya. Iya. Yang mau diobrolin apa tuh? Tentang Dr. Wahidin Sudirohusodo. Hebat ini anak kelas 88, obrolannya penuh dengan sejarah, syarat dengan sejarah. Mudah-mudahan pembicaraan kalian ada manfaatnya ya. Bagi orang lain, bagi kalian sendiri, bagi saya juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bagi penonton CFI Channel Official. Mau dimulai atau gimana? Mau mulai? Baik. Oke, kepada pemirsa selamat mendengarkan, ini mereka akan cerita. Oh ya, tentang apa tadi ceritanya? Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Baik. Boleh. Gue mau nanya, Dr. Wahidin Sudirohusodo itu siapa sih? Wahidin itu pencetus Bung Tomo dan pahlawan nasional Indonesia deh. Oh gitu. Nah, lo tau gak Dr. Wahidin lahirnya kapan? Tanggal 7 Januari 1852 Ti. Oh, Dr. Wahidin lahirnya di mana sih? Ti? Dr. Wahidin lahirnya di Mati, Sleman, Yogyakarta. Tik, Dr. Wahidin sama rekan-rekannya mendirikan apa sih? Dr. Wahidin sama rekan-rekannya mendirikan surat kabar dua bahasa, Melayu dan Jawa. Namanya Rutno Dumilah.
di Yogyakarta. Kenapa sih Dokter Wahidin itu selalu dikaitkan dengan Budi Utomo? Karena dia pencetus Budi Utomo. Dokter Wahidin wafatnya kapan sih? Dr. Wahidin wafatnya 26 Mei 1917. Masih ada yang mau diceritain nggak? Sudah? Oh hebat, semoga bermanfaat ya. Obrolannya hebat banget ini. Oke, terima kasih semuanya ya. Iya. Tadi saya dengar udah bel istirahat tuh. Iya, Pak. Berarti kalian mau istirahat ya? Iya, Pak. Oke, selamat beristirahat. Jangan lupa minum. Kalau yang belum makan, makan deh. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.